Misteri kematian Simon Spoor, Panglima Pasukan Belanda terakhir di Indonesia. Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Simon Hendrik Spoor, lebih dikenal sebagai Simon Spoor, adalah panglima militer Belanda yang memiliki peran signifikan selama masa-masa kritis pasca Perang Dunia II di Indonesia. Ia menjadi terkenal sebagai panglima tertinggi Belanda selama agresi militer Belanda I dan II. Namun, kematiannya yang mendadak pada 25 Mei 1949 menimbulkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Simon Spoor lahir pada 1 Maret 1902 di Amsterdam, Belanda. Karir militernya dimulai sejak usia muda, dan ia dengan cepat naik pangkat berkat kemampuan strategis dan kepemimpinannya. Spoor ditempatkan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, pada awal 1940-an dan berperan penting dalam mempertahankan kekuasaan Belanda di wilayah tersebut setelah pendudukan Jepang selama Perang Dunia II. Pasca kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia melalui serangkaian operasi militer yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I dan II. Spoor memainkan peran kunci dalam operasi-operasi ini sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda di Hindia Belanda. Namun, meskipun strategi militer yang agresif, tekanan internasional dan perlawanan sengit dari pasukan Indonesia akhirnya memaksa Belanda untuk bernegosiasi. Pada tanggal 25 Mei 1909, Simon Spoor ditemukan meninggal di kediamannya di Batavia, sekarang Jakarta. Ia berusia 47 tahun. Kematian Spoor datang pada saat yang sangat kritis, ketika Belanda berada di ambang menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag. Penyebab kematian Spoor secara resmi dinyatakan sebagai serangan jantung. Namun, banyak yang meragukan keabsahan penjelasan ini. Teori konspirasi mulai bermunculan, mengklaim bahwa Spoor mungkin telah diracuni oleh agen-agen Belanda yang merasa bahwa ia terlalu lemah dalam menghadapi tekanan internasional untuk mengakhiri konflik. Ada juga yang percaya bahwa Spoor mungkin telah menjadi target pasukan pro-kemerdekaan Indonesia. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa Spoor dibunuh oleh kelompok militan Belanda yang merasa bahwa ia terlalu lembut terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia. Spoor dikenal sebagai seorang yang pragmatis dan memahami bahwa mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dalam jangka panjang adalah sesuatu yang tidak realistis. Sikapnya ini mungkin membuatnya menjadi musuh di kalangan keras kepala militer dan politisi Belanda. Di sisi lain, beberapa pihak meyakini bahwa Spoor diracuni oleh intelijen Indonesia. Meskipun belum ada bukti konkret yang mendukung klaim ini, namun teori ini mencerminkan betapa instannya permusuhan antara kedua belah pihak selama masa itu. Fries Courier edisi 24 April 1969, hampir 20 tahun setelah kematian Spoor, mencatat sebuah berita yang beredar Indonesia,
yang menyebut Jenderal Spoor tertembak dalam sebuah penghadangan konvoi militer Belanda di jalan antara Sibolga Tarutung. Yang menghadang adalah pasukan di bawah komando Maraden Panggabean. Ketika Fries Courier menulis berita tersebut, Maraden Panggabean menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia. Kematian Simon Spoor memiliki dampak signifikan terhadap situasi politik dan militer pada waktu itu. Hanya beberapa bulan setelah kematiannya, Belanda dan Indonesia mencapai kesepakatan melalui konferensi meja bundar yang mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Banyak yang berspekulasi bahwa kematian Spoor mempercepat proses negosiasi, karena penggantinya mungkin tidak memiliki pengaruh dan pandangan yang sama. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.